yang dolim adalah guru-guru yang senantiasa tidak amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BBC. Ketemu lagi dengan Bedah Buku Channel, menambah ilmu wawasan literasi. Bagi yang baru bergabung ketemu dengan channel ini, saya tunggu sodakoh, subscribe, like, dan komennya supaya kami bisa mengevaluasi diri sehingga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat lebih luas. Baik saudara, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang cukup bagus untuk para pendidik, yakni Guru Sejati Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas. Sebuah buku karya dari Profesor Furqon Hidayatullah. Beliau adalah dosen Universitas 11 Maret yang tentunya sangat baik dan layak dibaca bagi para pendidik. Buku ini setebal 255 halaman, 11 bagian, dan diterbitkan oleh penerbit Zuma Pustaka Surakarta. Kita akan mulai, saudara-saudara yang saya hormati. Diawali dari kegelisahan Profesor ini menuliskan bahwasanya ada nilai-nilai yang mulai memudar, luntur di dalam diri para pendidik. Di antaranya adalah nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai amanah, nilai-nilai keteladanan, etos kerja, dan tentunya ini semua apabila berlarut-larut akan menjadikan pendidikan ini tidak maksimal, karena pendidik adalah jantungnya pembelajaran. Dari situ dimulai bab 2. Prof menuliskan tentang lagu, tembang, dan himne guru. Kita akan ambil dari tembang Ulang Reh Pakubuwono keempat tentang bagaimana memilih figur pendidik. Di sini dituliskan, lamun sira angeguru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang weruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi. Maknanya sangat dalam. Lamun sira angeguru kaki, apabila engkau mencari seorang guru, amilya, pilihlah manungsa kang nyata, manusia yang profesional, ya. Ingkang becik martabate, yang baik budi pekertinya, sarta kang weruh ing hukum,
yang mengerti tentang hukum, aturan, apalagi kaitannya dengan hukum agama. Bisa dipastikan kalau seorang guru itu pemahaman agamanya baik, bisa dipastikan bermartabat dan berkarakter baik. Tetapi kalau pemahaman agamanya kurang, bisa jadi ya kurang bermartabat. Kang ibadah lan kang wirangi, yaitu guru yang tekun dalam menjalankan ibadah dan hidup sederhana. Guru yang tekun beribadah bisa dipastikan punya keimanan yang kuat. Yang wirangi itu yang hidupnya sederhana, tidak materialistis. Syukur oleh wong kang topo, syukur itu bejo, mendapatkan orang yang prihatin atau puasa lah. Disinilah sebenarnya Pakubuwono keempat ingin menyampaikan bahwasanya seorang guru itu juga harus punya laku prihatin, topo, puasa. Nah, itu diantara dari tembang ulang reh itu aja maknanya sungguh sangat luar biasa dalam. Banyak lagi, kami cuplikan itu aja kaitannya dengan ulang reh Pakubuwono keempat. Nah, di bab 3 dalam buku ini membicarakan tentang pendidikan yang berkarakter. Karakter itu memiliki makna kualitas mental atau moral. Jadi orang yang berkarakter itu memiliki mental yang baik dan moral yang baik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia bisa diartikan karakter itu sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan dengan orang lain. Kuncinya dari kalimat atau kata berkarakter yakni adalah moral. Nah, kenapa karakter menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang guru? Karakter itu menjadi sesuatu yang sangat urgent dalam pendidikan. Dalam buku ini disebutkan nilai-nilai utama yang menjadi pilar pendidikan dalam membangun karakter. Ada 2, yakni amanah dan keteladanan. Guru yang amanah dapat dipercaya, dan guru yang bisa diteladani sebagaimana memang digugu dan ditiru menjadi sosok pribadi contoh bagi murid-muridnya, masyarakat, dan tentu bangsa dan negara. Bab 4 bahas tentang bersyukur menjadi guru. Saudara-saudara yang saya hormati, suka atau tidak suka, kita semua sudah menjadi guru. Guru sebagai mata pencaharian kita. Oleh karena itu, harus disikapi dengan positif dan rasa syukur, supaya waktu yang kita lalui tidak berlalu begitu saja, habis begitu saja tanpa
adanya sebuah makna. Nah, guru yang bersyukur adalah guru yang mau menjalankan apa yang ada, menikmati pekerjaannya, bukan meratapi atau malah membandingkan dengan profesi pekerjaan lain. Jangan sampai kita menjadi guru-guru yang dolim. Guru-guru yang dolim adalah guru-guru yang senantiasa tidak amanah, tidak menjalankan tugas dengan baik, tidak disiplin, atau selalu senantiasa telat ketika menjalankan tugasnya. Perwujudan daripada rasa syukur seorang guru di dalam buku ini disebutkan di halaman 33, yakni dengan 1. Menerima secara positif profesi guru di dalam hatinya. Jadi tidak membanding-bandingkan dengan profesi lain yang bisa jadi secara materi hasilnya lebih. Berarti kalau ada guru yang membanding-bandingkan dengan profesi lain hanya karena sebatas materi, beliaunya berarti masih belum menerima secara positif akan profesinya. Yang kedua, tidak dolim terhadap profesi guru. Maksudnya, karena kita sudah mencintai profesi ini, maka bagaimana menunaikan tugas itu dengan baik, tidak mendolimi siswa dengan telat, tidak disiplin, mengajar asal-asalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai rasa syukur seorang guru, dia harus mau dan mampu mengembangkan profesi guru dengan baik. Baik itu profesi kompetensi seorang guru yang berkaitan dengan pedagogik dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang saya hormati, pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja, di bab yang kelima dijelaskan mengenai pendidik yang amanah. Bagaimana pendidik yang amanah itu? Di dalam buku ini disebutkan pendidik yang amanah adalah pendidik yang memiliki sifat jujur. Jujur adalah jantungnya amanah. Maka jujur ini harus dimiliki oleh semua guru supaya tidak mengada-ada, supaya berbicara apa adanya, sehingga murid-muridnya akan meniru apa yang menjadi teladan kita semuanya. Sampailah pada bab 6. Di bab 6 ini mengulas tentang mendidik dengan keteladanan. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW terdapat suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, seorang guru diharapkan memiliki keteladanan dalam berucap, dalam bersikap, maupun dalam pergaulan sehari-hari. Maka kesederhanaan seorang guru, kedisiplinan seorang guru, tingkah laku seorang guru, semuanya akan dipantau oleh murid-muridnya. Untuk itu hati-hati, itu menjadi kunci. Disitulah kemuliaan profesi seorang guru
karena selalu ada pengawas, ada kontrol supaya kita terus selalu senantiasa untuk berbuat baik. Maka sebenarnya profesi yang menyelamatkan kita ya profesi guru. Nah, di bab ini juga dibahas bagaimana kita seorang guru memiliki kesederhanaan, kedekatan dengan siswa, dan pelayanan yang maksimal dengan orang tua maupun siswa saat di sekolah. Kemudian di bab yang ketujuh, mendidik dengan hati. Diawali dari hadis Bukhari Muslim. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan apabila rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Hati adalah raja, anggota tubuh yang akan menggerakkan perilaku manusia. Maka apabila hati kita rusak, maka bisa dipastikan perilaku tubuh ini menjadi kurang terpuji. Maka menjaga hati adalah menjadi kunci. Guru harus mampu menjaga hati supaya selamat baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya di bab yang ke-8, buku ini mengulas beragam paradigma pembelajaran. Di bab yang ke-9 dibahas mengenai pendidik yang unggul. Dalam hal ini, pendidik yang unggul adalah pendidik yang selalu senantiasa berpenampilan baik, bersikap terbaik, dan prestasi terbaik. Penampilan terbaik di hadapan para muridnya saat di hadapan kelas. Ini menjadi sesuatu yang harus selalu diupayakan oleh guru. Pertemuan murid dan guru di depan kelas menjadi sesuatu yang sangat dirindu, sehingga guru harus menyiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Kemudian sikap terbaik. Bagaimana guru berbicara, bertingkah laku, tentunya supaya bisa menjadi uswah bagi siswa-siswinya. Prestasi terbaik tentunya guru yang baik adalah guru yang selalu senantiasa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan bisa menjadi teladan bagi muridnya terkait dengan prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Kemudian di bab yang ke-10 membahas terkait dengan guru yang berkarakter cerdas. Di buku ini disebutkan orang yang cerdas adalah orang yang dapat menaklukkan hawa nafsunya dan beramal setelah tiada. Hadis Abu Dawud. Sedangkan sebagai bab terakhir, buku ini mengulas tentang guru yang mampu
menginspirasi siswanya adalah guru yang luar biasa. Sehingga potensi para siswanya bisa maksimal. Dengan kata lain, guru yang luar biasa adalah guru yang mampu menginspirasi para siswanya agar potensi yang ada dalam diri siswa dapat tergarap berkembang dengan maksimal. Semoga kita semuanya bisa menjadi guru yang menginspirasi. Sukses dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.